إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat 25 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 13 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam sebuah kajian tematik dengan tema pasti dapat Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita menyambut bulan Ramadan yang akan kita hadapi kira-kira pada hari Rabu insyaallah taala. Dan tema yang kita angkat yaitu pasti dapat Lailatul Qadar. Dan tema ini adalah berkaitan dengan bagaimana menyambut bulan Ramadan dan juga apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan puncak keberkahan dari bulan Ramadan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Ataakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu fihi tughallu fihi maradatus syayatin wal jin wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim."
telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berdasarkan hadis ini, maka Ramadan mempunyai sifat. Sifatnya adalah penuh dengan berkah, mubarak. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia yang ada di Bakkah, penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Maka ketika Ramadan penuh dengan berkah, begitu juga pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bulan yang penuh dengan berkah ini, maka kita harus meyakini bahwa Ramadan ini pahalanya, pahala amal ibadah di dalamnya sangat banyak. Ada yang berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Yang artinya salat 5 waktu, salat Jumat kepada Jumat, bulan Ramadan kepada bulan Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antaranya jika menjauhi dosa besar. Ini salah satu keberkahan Ramadan, yaitu Ramadan menghapuskan dosa. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini juga menunjukkan keberkahan bulan Ramadan, yaitu Ramadan adalah bulan maghfiratul dzunub wa takfirul khataya, bulan diampunkan dosa dan dimaafkan kesalahan-kesalahan. Kemudian juga hadis yang lain tentang Ramadan yang merupakan bulan yang penuh berkah. Keberkahannya adalah penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Ara'ait in sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah." Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau? Beritahukan kepadaku, jika aku selalu salat 5 waktu, selalu berpuasa pada bulan Ramadan, dan menghalalkan yang halal. Maksudnya meyakini bahwa yang halal itu dari Allah, maka saya yakini itu halal. Dan mengharamkan yang haram, maksudnya meyakini keharaman dari Allah dan menjauhi yang haram tersebut. Apakah aku akan masuk surga dan aku tidak mendambahkan dari itu sedikit pun? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian orang itu berkata, "Wallahi ma lam azid ala dzalika syai'." Demi Allah, aku tidak akan menambahkan dari hal itu. Cuma salat 5 waktu
berpuasa pada bulan Ramadan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Berdasarkan hadis ini adalah keberkahan bulan Ramadan, yaitu diampuni. Bulan Ramadan adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberkahan bulan Ramadan. Yang ketiga, keberkahan bulan Ramadan adalah ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa ada dua orang yang datang dari sebuah daerah dan wa kana islamuhuma jami'an. Kemudian kedua-duanya masuk Islam. Fakana ahaduhuma ashadda istihadan minal akhar. Yang satu lebih semangat untuk beribadah dibandingkan yang kedua. Fa ghaza al-mujtahid hatta ustushhid. Maka orang yang semangat beribadah tersebut ikut perang, akhirnya mati syahid di medan pertempuran. Wa makatha al-akharu ba'dahu sanah. Lalu yang kedua, yang biasa saja, dia masih hidup setahun. Dia masih hidup setahun. Kemudian kedua-duanya meninggal. Setelah setahun masih hidup, lalu meninggal. Lalu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi. Di dalam mimpinya, fahuwa inda babil jannah. Dia di depan pintu surga bersama dua orang yang masuk Islam tadi. Lalu datanglah malaikat dari dalam surga dan mengizinkan al-akhira minhuma, mengizinkan yang kedua masuk surga duluan dibandingkan yang pertama meninggal. Padahal yang kedua biasa saja, tidak semangat beribadah, tidak mati syahid. Tetapi yang kedua ini masuk surga duluan. Baru keluar lagi malaikat, kemudian menjemput yang kedua, yang pertama masuk ke dalam surga. Kemudian yang pertama ini akhirnya masuk ke dalam surga. Dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana mereka takjub dengan dua orang ini. Yang satu mati syahid terlambat masuk surga dibandingkan yang biasa saja, yang terlambat meninggalnya. Maka mereka sampai kabar mereka tersebut yang dibicarakan oleh orang-orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Min aina ta'jabun?" Kenapa kalian heran? Kemudian dijelaskan, bukankah yang kedua, yang terakhir meninggal, dia biasa saja ibadahnya. Sedangkan yang pertama yang beristihad, berjihad, dia kenapa paling akhir masuk ke dalam surga? Sedangkan yang paling terakhir kenapa duluan masuk ke dalam surga? Paham ceritanya ya? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaysa makatha ba'dahu sana wa adraka Ramadan wa shalla kadza wa kadza." Bukankah orang yang kedua ini masih hidup 1 tahun daripada orang yang mati syahid tadi. Kemudian dia mendapati bulan Ramadan setahun lagi. Dia sholat senilai begini jumlah sholatnya selama setahun tersebut.
Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya, betul wahai Rasulullah SAW. Dia mendapati Ramadan setahun lagi dibandingkan yang mati syahid. Dianggap ini orang mati syahid, ini temannya yang setahun lagi mendapati bulan Ramadan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fama bainahuma ab'adu minal masyriq wal maghrib. Fama bainahuma ab'adu minas sama'i wal ardh." Maka jarak antara keduanya, yaitu yang pertama masuk surga, yang biasa saja ibadahnya, tidak mati syahid, itu antara langit dan bumi. Sedangkan yang mati syahid di bawah daripada orang yang mendapati Ramadan setahun lagi. Ini menunjukkan bahwasanya keberkahan bulan Ramadan. Orang yang mendapati bulan Ramadan, salah satu berkahnya ditinggikan derajatnya di dalam surga. Ditinggikan derajat di mana? Di dalam surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis-hadis tadi dan penjelasan tadi kita ambil keberkahan Ramadan. Yang pertama, menghapuskan dosa, memaafkan kesalahan. Yang kedua, penyebab masuk ke dalam surga. Yang ketiga, meninggikan derajat di dalam surga. Baik. Kemudian keberkahan Ramadan yang lain, yaitu dibebaskan hamba-hamba dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli lailah minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di bulan Ramadan, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Itu di setiap malam bulan Ramadan. Ini keberkahan Ramadan. Keberkahan lain yang kelima dari bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa di dalam bulan Ramadan, terutama bagi yang berpuasa. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." 3 doa yang tidak ditolak. Salah satunya adalah da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Ini keberkahan bulan Ramadan, bahwa doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'watin minhum da'wa likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." yakni fi Ramadan. Setiap hamba dari mereka memiliki doa yang dikabulkan, dan itu di dalam bulan Ramadan. Ini keberkahan yang sangat luar biasa dalam bulan Ramadan. Belum lagi keberkahan Lailatul Qadar. Keberkahan Lailatul Qadar sangat banyak. Salah satu keberkahannya adalah Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar disebut sebagai malam penuh dengan berkah. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar.
Di dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Apa keberkahan Lailatul Qadar? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah engkau apa kemuliaan Lailatul Qadar? Seorang ahli hadis, Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'ut tabi'in, berkata, kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran wa ma adraka, dan itu banyak dalam Al-Quran, maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakannya. Coba kita lihat berapa banyak Allah menyebutkan dalam Al-Quran wa ma adraka, wa ma adraka, wa ma adraka mal haqqah. Surat Al-Haqqah ayat 3. Wa ma adraka ma saqar. Surat Al-Mudaththir ayat 27. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Surat Al-Mursalat ayat 14. Wa ma adraka yaumuddin. Surat Al-Infitar ayat 17. Wa ma adraka ma sijjin. Surat Al-Mutaffifin ayat 8. Wa ma adraka ma illiyun. Surat Al-Mutaffifin ayat 19. Wa ma adraka ma tariq. Ya, surah At-Tariq ayat 2. Wa ma adraka mal aqabah. Surat Al-Balad ayat 12. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 2. Wa ma adraka mal qari'ah. Surat Al-Qari'ah ayat 3. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka mal hutamah. Surat Al-Humazah ayat 5. Semua ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pakai wa ma adraka fa innahu yu'limu. Allah ingin memuliakannya. Allah ingin memuliakan hal yang Allah sebutkan tersebut. Nah, begitulah ayat Al-Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa kemuliaan Lailatul Qadar? Dia mulia. Baik. Keberkahan Lailatul Qadar yang lain adalah turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim. Para malaikat turun dan juga Jibril. Di dalam ayat ini disebut dengan ar-ruh, Jibril turun. Dan Jibril alaihissalam turun dan juga para malaikat turun tidak gratisan. Tidak dengan tangan kosong. Tetapi dengan doa. Jibril itu kalau turun maka mendoakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah, ampuni orang tersebut, rahmati orang tersebut. Nah, malaikat berkahnya Lailatul Qadar, malaikat turun. Otomatis malaikat mendoakan orang-orang yang beribadah pada Lailatul Qadar. Jumlah malaikat yang turun, inna al-malaikah fi tilkal lailah adaduhum ka'adadil hasa. Sesungguhnya malaikat pada malam itu yang turun ke bumi, jumlah bilangan mereka lebih banyak daripada batu-batu kerikil yang ada di atas muka bumi. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya para malaikat, bagaimana luar biasanya Lailatul Qadar, berkah Lailatul Qadar. Dan itu menunjukkan kepada berkahnya bulan Ramadan. Ya. Kemudian berkahnya Lailatul Qadar yang lain, yaitu kita ambil dari salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai datang waktu fajar. Taib. Keberkahan Lailatul Qadar yang lain
beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa lama? 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau ada orang beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, maka ini sama ibadahnya dengan 83 tahun 4 bulan, bahkan lebih baik. Karena Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Sisi lebih baiknya bagaimana, Ustaz? Sisi lebih baiknya adalah kita ini umurnya mungkin gak sampai 83 tahun 4 bulan. Kalaupun sampai, tidak semua diisi dengan ibadah. Coba kita hitung. Anggap hadis Rasul yang berbunyi a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lebih daripada itu. Anggap 60. Kalau tidurnya 8 jam per hari, berarti 20 tahun untuk tidur doang. Ya, tidak ada ibadah di situ, ibadah praktek maksudnya. 60 kurang 20 sisa 40. 40 itu dikurangi lagi 20. Kenapa? Karena makan, minum, buang hajat, ya, dan seterusnya. Kemudian 40 kurang 20 berarti sisa 20 tahun. 20 tahun digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Per hari 3 jam, 4 jam scroll hal yang tidak bermanfaat. Kurang lagi. Mungkin maksimal yang sangat efektif kita beribadah 5 tahun. Mungkin. Selama 60 tahun itu. Nah, ini ada orang beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Nah, ini kan berkah banget Lailatul Qadar. Maka sangat rugi orang menyia-nyiakan Lailatul Qadar. Dan itu keberkahan bulan Ramadan. Belum lagi kalau kita bisa baca tafsiran dari para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Coba silahkan cek. Sekarang dunia mudah, ya, itu tafsir bahasa Arab. Antum copy yang surat Al-Qadar saja, copy, kemudian suruh terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Lihat situ. Ketika Imam Ibnu Katsir menerjemahkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Saya akan bacakan beberapa tafsiran disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang pertama, yaitu Imam Ibnu Katsir menyebutkan tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Apa tafsirannya? Yang pertama adalah kana fi Bani Israel rajul yaqumul lail hatta yusbih thumma yujahidul aduwa bin nahar hatta yumsi fafa'ala dhalika alfa shahr fa anzalallahu hadhihi al-ayah Lailatul Qadri khairun min alfi shahr qiyamu tilka al-laila khairun min amali dhalika al-rajul. Dulu di Bani Israel ada seorang lelaki, dia di malam hari bertahajud, sholat sampai pagi. Di siang hari berjihad sampai malam. Lalu dia lakukan itu selama 1000 bulan. Maka Allah turunkan ayat yang berbunyi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang tersebut. Lebih baik daripada amalan orang tersebut. Orang tersebut tadi ngapain dia? Siang berjihad sampai malam. Malam beribadah, sholat sampai
pagi. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Itu di zaman Bani Israel. Lah kita cuma 1 malam beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang tersebut. Kan luar biasa Lailatul Qadar ini. Tapi saya heran kenapa kaum muslimin di 10 hari terakhir sebagian besar masjid kosong. Dan sebagian besar kaum muslimin di mall, pusat perbelanjaan. Dia tidak haram, saya tidak mengharamkan. Tapi kenapa tidak tertarik untuk menggapai Lailatul Qadar? Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam saja itikaf. 9 tahun beliau itikaf, sampai mati beliau itikaf. Ya. Kok ada orang yang tidak pernah beribadah di 10 malam terakhir, menyia-nyiakan 10 malam terakhir, kok ada? Padahal pahalanya seperti itu tadi. Itu salah satu tafsiran Imam Mujahid. Imam Mujahid itu muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana kalau seandainya ada tafsiran dari Imam Mujahid, para ulama mengatakan hasbuk, cukup. Itu tafsiran yang sudah sangat valid. Imam Mujahid lagi berkata di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim atau Ali bin Urwah rahimahullah berkata, "Kana dzakara Rasulullah SAW yauman arba'atan min Bani Israel." Suatu hari Rasulullah SAW bercerita, ada 4 orang dari Bani Israel. Abadullah 80 sana. Beribadah kepada Allah 80 tahun. 4 orang ini. Lam ya'suhu tarfatain. Selama 80 tahun itu enggak pernah bermaksiat kepada Allah. 4 orang ini. Fadzakara Ayyub wa Zakaria wa Hizqil wa Ibn al-Ajuz wa Yusha' bin Nun. 4 orang ini nabi lagi. Ayyub, Zakaria, Hizqil wa Yusha' bin Nun. 4 nabi, ahli ibadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajiba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum takjub dengan hal tersebut. Lalu apa yang terjadi? Maka datanglah Jibril, fa'atahu Jibril. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar." Umatmu heran, takjub dengan ibadahnya 4 orang nabi tadi. Abadullah 80 sanah, la ya'suhu tarfata'ain. Beribadah kepada Allah 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. Fa anzalallahu khairan min zalik. Sesungguhnya Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel, ahli ibadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Ajib kalau seandainya ada orang enggak tertarik ini malam. Heran kalau ada orang enggak tertarik malam ini. Cuma 10 malam dari 360 malam selama setahun, cuma 10 malam kita begadang. Cuma 10 malam kita sholat. Cuma 10 malam. Dan insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ya. Dan itu menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Nah. Jadi kembali ke poin pertama yang saya sebutkan. Kita di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Keberkahannya apa tadi? Yang pertama, Ramadan adalah bulan penghapus dosa, pemaafan kesalahan-kesalahan. Yang kedua, Ramadan bulan penyebab masuk ke dalam surga. Makanya di dalam hadis kan disebutkan tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Itu bisa dipahami secara lahiriah dan maknawiyah. Dibukakan pintu surga, tidak pernah Allah membukakan seluruh pintu surga di dalam 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Enggak pernah. Bulan lain enggak pernah.
maka itu adalah alamah ala barakatis syahr. Itu adalah tanda atas berkahnya bulan. Itu kalau kita pahami secara lahiriah. Kalau kita pahami secara batiniyah atau secara maknawiyah, maka yadullu ala kathrati sawabis siyam wal qiyam wal ibadatu fihi yuaddi ilal jannah. Menunjukkan kepada dibukanya pintu surga, menunjukkan kepada makna. Maknanya adalah banyaknya pahala ganjaran dalam bulan Ramadan. Dari puasanya banyak pahalanya, dari tarawihnya banyak pahalanya, dan bahwa beramal ibadah dalam bulan Ramadan menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan Ramadan yang kedua. Penyebab masuk surga. Yang ketiga, meninggikan derajat di dalam surga. Kita ini sangat suka derajat yang tinggi, ya, di dalam surga. Jangankan di surga, di akhirat, di dunia saja derajat tinggi kita suka. Kemudian yang keempat, Ramadan di dalamnya keberkahan, yaitu Allah memerdekakan hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa dalam bulan Ramadan, terutama yang sedang berpuasa. Da'watus shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai berbuka dikabulkan oleh Allah. Yang keenam, berkahnya Ramadan adalah Lailatul Qadar yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini semua menggugah kita untuk mendapatkan keberkahan Ramadan tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Jawabannya adalah, caranya yang pertama, harus meyakini bahwa Ramadan bulan untuk memperbanyak amal ibadah. Syahrut ta'ah, makanya salah satu gelar bulan Ramadan adalah Syahrut ta'ah. Ramadan itu para ulama mempunyai nama-nama bulan Ramadan. Di antaranya saya sebutkan nama-nama bulan Ramadan. Ramadan Syahrus Siyam, Ramadan bulan berpuasa. Makanya ada puasa dalam bulan Ramadan. Ramadan Syahrut Taqwa, karena ayat-ayat puasa dan Ramadan diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Ramadan Syahru Tilawatil Quran, karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Ramadan Syahrud Du'a, karena di dalamnya kita disyariatkan untuk memperbanyak doa, karena Allah mengabulkan doa. Yang keempat, yang kelima, Ramadan Syahru Al-Jud, bulan kedermawanan. Yang keenam, Ramadan Syahru Al-Jihad, bulan berjihad, bulan semangat. Bukan bulan malas-malas, banyak tidur, tidak. Tetapi bulan semangat untuk beribadah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan, ini bulan Syahrut Ta'ah wal Ibadah. Bulan semangat mengerjakan ketaatan, bulan semangat beribadah kepada Allah. Lebih daripada bulan-bulan lainnya ibadah kita. Lebih daripada bulan-bulan lainnya ibadah kita. Salatnya, puasanya, baca Qur'annya, berzikirnya, ya, sedekahnya, umrohnya, harus lebih daripada bulan-bulan lainnya. Ini agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan yang sudah saya sebutkan tadi. Semangat beribadah. Apa dalilnya Ustaz? Kita harus semangat beribadah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai pencari kebaikan, sambut bulan Ramadan. Sekarang waktunya untuk beramal saleh di dalam bulan Ramadan. Ya, untuk beramal saleh dalam bulan Ramadan. Jadi
Agar mendapatkan keberkahan Ramadan, semangat beramal ibadah. Nah, harus meyakini bahwa Ramadan adalah bulan mengerjakan ketaatan lebih banyak. Lebih banyak i'tikaf di masjid. Lebih banyak duduk-duduk di masjid. Untuk berzikir, berdoa, baca Quran. Bukan untuk main game. Bukan untuk scroll WA. Bukan apalagi di masjid scroll TikTok. Melihat yang haram di masjid. Dan itu terjadi di Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Dan itu dikeluhkan oleh sebagian pengurus masjid. Ada sebagian santri-santri yang mereka di kelas akhirnya ke sana. Jadi ada program dari pesantrennya untuk ke sana. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi yang keliru, pesantrennya tidak memperhatikan anak ini bawa HP. Akhirnya di dalam masjid main game. Nge-push, nge-rank. Di dalam Masjid Nabawi. Nah, ini para ikhwah. Apalagi nih di dalam bulan Ramadan. Di zaman kita ini banyak yang mulhiyat, mughriyat. Hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang membuat orang terlena. Tidak terasa ya. Enggak ada zikirnya sama sekali. Padahal berzikir lebih mudah daripada scroll. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lebih mudah dibandingkan ngerjakan scroll. Apa? Agar dapat keberkahan yang saya sebutkan tadi begitu banyak, maka perbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Karena dia adalah bulan ketaatan. Kalau seandainya tidak beribadah dalam bulan Ramadan, lalu mau kapan lagi? Kalau seandainya tidak i'tikaf di masjid di bulan Ramadan, mau kapan lagi? Kalau seandainya tidak menghatamkan Al-Quran bulan Ramadan, mau kapan hatamnya? Ya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Dalilnya adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai pencari kebaikan, ayo sambut. Sekarang waktumu untuk beribadah. Dan subhanallah, Allah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kita banyak beribadah. Apa di antaranya? Satu, pahalanya banyak tadi. Yang kedua, para pemimpin jin dan syaitan diikat dengan rantai. Para pemimpin jin dan syaitan diikat dengan rantai. Qul suffidatis syayatin wa maradatul jin. Para pemimpin jin dan syaitan diikat dengan rantai. Salah satu maknanya disebutkan oleh para ulama, yadullu ala qillatil 'asin. Sedikitnya orang yang bermaksiat dalam bulan Ramadan. Kenapa? Setannya diikat. Lah ente maksiat, ente berarti setannya. Paham enggak? Ya. Ada orang bertanya, tapi Ustaz, kenapa dalam bulan Ramadan masih ada yang maksiat? Bahkan maksiatnya jelas banget. Apa maksiat yang jelas dalam bulan Ramadan? Tidak puasa. Ya, tidak puasa. Kalau di daerah-daerah, nggak tahu saya di Jakarta, kalau di daerah-daerah ada namanya, daerah kami namanya warung sakadup. Warung sakadup itu yang cuma kelihatan kakinya doang. Itu warung sakadup. Ya. Ada sebagian orang kadang-kadang jualan di bulan Ramadan. Dalihnya ini untuk anak-anak bayi, tapi kok jualannya mie goreng. Maka hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat beribadah dalam bulan Ramadan. Terutama ibadah-ibadah wajib. Sebelum ibadah-ibadah sunnah. Jangan bicara puasa Ramadan dulu deh. Jangan bicara salat tarawih dulu, jangan. Salat 5 waktu dulu. Karena puasamu tidak akan manfaat tanpa salat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar."
Perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang lain, al-ahdul bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan salat. Kalau seorang ini sudah ninggalin salat, enggak ada lagi jaraknya antara kesyirikan dan kekufuran. Enggak manfaat salat puasanya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah min 'amali salatu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu 'amali. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika salatnya buruk, fa in fasadat fasada sairu 'amali. Jika salatnya buruk, maka seluruh amalnya akan buruk. Ya, perhatikan amalan-amalan salat yang wajib-wajib saat bulan Ramadan. Dan ini juga pesan untuk ibu-ibu. Ada sebagian orang yang mengeluh, "Ustaz, saya banyak anak." Ya, untung enggak banyak suami. Banyak anak, Ustaz, ngurus suami, kapan baca Qur'annya? Ustaz nyuruh saya hataman, Ustaz nyuruh saya banyak zikir. Ini anak-anak sebelum bangun saya sudah bangun duluan. Anak-anak sudah tidur saya paling terakhir tidur. Gara-gara nyiapin makan malam, makan sahur, makan. Ya. Suaminya cuma nganga doang, Ustaz. Gimana ini, Ustaz? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kapan seseorang, salah satu jawabannya adalah perempuan dia punya medan berjuang sendiri di dalam bulan Ramadan. Di antaranya menepati hal-hal yang wajib dulu. Salat 5 waktu, kerjakan pada waktunya. Menepati hal-hal yang wajib dulu. Itu ibadah yang agung bagi seorang perempuan. Kemudian yang kedua, gunakan waktu walau sempit. Gunakan waktu walau sempit. Yang ketiga, yang saya sebut tadi, medan perempuan untuk berjuang ada tersendiri. Di antaranya ngurus anak, ngurus suami, menyiapkan makanan, sahur, makan buka, ya, makan tengah malam juga disiapin tuh. Ada medan tersendiri. Yang jelas perbanyak ibadah. Bulan Ramadan syahrut ta'ah. Syahru at-ta'ah. Bulan ketaatan. Antum pegang itu saja sebagai password, kunci, insyaallah sukses. Ya, bahwa Ramadan bulan ketaatan, bulan ibadah, memperbanyak ibadah. Ya, memperbanyak ibadah. Terutama perhatian yang wajib-wajib dulu dan tingkatan-tingkatan yang tinggi dulu. Salat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Ya, saya akan sebutkan secara ringkas amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Ada 10 kira-kira. Yang pertama salat 5 waktu tadi. Tidak manfaat orang salat 5 waktu. Terutama laki-laki salatnya di masjid. Jangan di rumah. Di rumah mah cewek salat. Ya, Rasulullah SAW pernah tuh ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak salat di masjid. Kemudian beliau tidak dibakar. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang-orang lemah. Anak kecil, orang tua, dan perempuan. Menunjukkan bahwa 3 orang ini yang dibolehkan untuk tidak ke masjid. Ya, Ramadan ke masjid. Banyakin ke masjid. Lamain di masjid. Ya, karena dia bulan untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah berbicara sholat, maka ada qabliyah ba'diyah. Kerjain qabliyah ba'diyahnya. Ya. Kalau sudah bicara sholat, maka sholat di saf pertama. Berlomba-lomba saf pertama. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaih." Kalau seandainya manusia tidak mendapati, kalau seandainya manusia mengetahui apa pahala dari mengumandangkan azan dan di saf pertama, kemudian mereka tidak mendapati kesempatan itu kecuali harus
undi, maka mereka akan mengadakan undian. Saking besarnya pahala azan dan saf pertama, karena saf pertama terbatas. Nah, itu Ramadan tegakkan itu. Ya, salat wajibnya di rumah, di masjid. Ya, kemudian qabliyah ba'diyahnya di rumah. Perbanyak salat. Karena ini bulan menambah. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, kalau nanti setelah mendengar kajian ini, sang suami semangat ke masjid, ya, jam 2 sudah ke masjid, maka jangan, bang, belum bang. Ya, karena dia nggak tahu waktu ke masjid kapan. Tapi dia punya modal semangat. Ya, maka dianggap biasa saja, jangan sampai diledekin malahannya. Ya, dianggap biasa suami semangat ke masjid. Semangat nih sekarang nih. Jangan. Ya. Karena memang waktu Ramadan begitu semangat. Kemudian juga para penceramah jangan ngeledekin orang yang semangat ibadah dengan cara dia ceramah begini. Wahai kaum muslimin, jangan beribadah hanya dalam bulan Ramadan. Entar diceritain. Nanti bulan Syawal. Kalau sekarang memang waktunya untuk banyak ibadah. Semangat untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Semangat ke masjid. Ya. Bahkan subhanallah, saya beberapa kali ketemu orang yang mereka punya usaha sendiri. Ya, dia yang ngatur usahanya. Dia mau tutup terserah dia mau buka terserah dia. Dia bilang, Ustadz, bulan Ramadan ini hari terakhir, Selasa hari terakhir. Nanti kalau Ustadz mau beli bakso saya Selasa. Iya. Karena saya dari setelah Selasa saya libur sebulanan. Kenapa? Karena Ramadan, Ustaz. Saya ingin fokus ibadah. Loh, cukup tabungannya. Insya Allah cukup 11 bulan kan Ustaz kita nabung untuk menghadapi Ramadan. Begitu orang cerdas untuk menghadapi keberkahan bulan Ramadan. Ya. Ya, apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukannya itikaf di masjid tambah rame. Itu waktu dagang, Ustaz. Gimana ceritanya? Saya sering ceritakan, saya ini 13 tahun tinggal di Arab Saudi. Kalau kita punya urusan dengan pemerintahan, maka kita hanya punya waktu tanggal 20 Ramadan jam 4 sore terakhir. Habis itu libur. Gak ada yang bisa dihubungi. Libur sampai hari Idul Fitri. Habis Idul Fitri libur lagi 10 hari lagi. 20 hari libur. Nah, coba ASN kita di situ kayak begitu. Wah, subhanallah. Ya, berkah hidupnya. Saya pernah diundang gubernur. Salah seorang gubernur di salah satu provinsi, saya bisikin itu. Pak, nanti 10 malam terakhir ASN-nya suruh WFH aja. Work from home aja, Ustaz. Pak, biar dia fokus ibadah. Oh, siap, Ustaz. Kecuali yang benar-benar melayani. Karena kalau seandainya ditutup seperti alat tadi mungkin agak susah karena belum terbiasa. Yang menyedihkan adalah ketika 10 malam terakhir sudah tidak ada lagi bau Ramadan. Apalagi bau Lailatul Qadar. Yang ada bau baju baru, bau gorengan, bau macam-macam. Apalagi kalau sudah 10 hari terakhir sibuk itu pasar-pasar, beli baju, sampai rumah dipasin kekecilan, perutnya kegendutan. Balik lagi ke pasar, pamannya nggak ada, yang jualan nggak ada. Ya, waduh gimana? Habis orang beribadah Lailatul Qadar, dia cuma bulak-balik masjid pasar aja. Sayang para ikhwan. Banyak ibadah, terutama saya pesan dari sekarang. Puncak keberkahan Ramadan bukan malam pertamanya. Puncak keberkahan Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi perbanyak ibadah, terutama ibadah-ibadah yang sangat penting. Sholat, kemudian puasa. Puasanya yang harus benar-benar puasa. Jangan cuma puasa yang menahan makan dan minum. Itu disebut oleh para ulama salaf
ahwanus siyam tarqut ta'ami wasyarab. Puasa yang paling ringan, paling rendah nilainya yang cuma meninggalkan makan dan minum. Anak kecil pun bisa. Orang kafir pun bisa nggak makan minum karena lagi diet. Bisa. Tapi yang dimaksud puasa di sini puasa yang takwa. Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "An-siyam akbaru wasailit taqwa. Lianna fi imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi." Puasa itu adalah sarana paling terbesar menghantarkan kepada ketakwaan. Karena di dalam puasa orang mengerjakan ketaatan, meninggalkan larangan. Lawang yang halal saja kita tinggalkan. Makan halal kita tinggalkan demi puasa. Minum halal kita tinggalkan karena puasa. Bersetubuh halal karena kita tinggalkan karena puasa. Lah, yang halal ditinggalkan, malah yang haram dikerjakan. Ini kan keliru. Ya, puasanya harus bertakwa. Puasanya harus jaga lisan, jaga pendengaran, jaga mata, jaga lisan dari dusta, sumpah palsu, saksi palsu, jaga lisan dari jaga telinga dari mendengarkan yang haram, jaga mata dari melihat yang haram. Itu baru berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi warrafath." Bukanlah puasa itu yang menahan makan dan minum saja. Hakikat puasa sesungguhnya adalah yang menahan perbuatan laghu. Laghu itu yang melalaikan. Seperti musik, ya, seperti nonton lawak-lawak. Saya ada pegawai saya di pesantren. Dia pakai earphone gitu. Kemudian saya panggil dengar. Saya dekatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Ustaz katanya. Apa yang antum dengar? Coba saya dengar. Enggak Ustaz. Ini stand up comedy. Saya kira dengar kajian, dengar Quran, dengar ceramah, dengar motivasi. Ya. Lalai, ya, hal-hal yang melalaikan. Apalagi kita di Indonesia ini, kalau sudah bulan Ramadan ini bagi yang masih nonton televisi ya. Kalau sudah bulan Ramadan, maka semakin ramai film religi. Sinetron religi. Dan subhanallah ini sutradara yang bikin filmnya atau sinetronnya, dia bikin pas 10 hari terakhir bulan Ramadan endingnya. Jadi orang nunggu. Siapa yang menang nih? Dia nikah sama siapa nih? Ya. Semakin ramai. Makanya benar perkataan Syekh kami Syekh Abdul Razak bin Abdul Rasid. Sebagian kaum kafirin lebih paham tentang keagungan bulan Ramadan daripada sebagian kaum muslimin. Buktinya mereka menyediakan hal-hal yang melalaikan kaum muslimin di bulan yang harusnya taat kepada Allah. Contoh sahur. Sahur itu adalah orang nangis sahur. Sahur itu waktu nangis, waktu istighfar. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar, menangisi dosa di sepertiga malam terakhir. Coba lihat acara televisi. Lawak. Ini kan antara sama dan sumur. Antara langit dan sumur bedanya. 180 derajat Celcius bedanya. Paham ya pada ikhwah? Maka hati-hati puasanya yang harus benar-benar puasa. Coba lihat, perhatikan perkataan para sahabat Nabi. Di antaranya Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim. Wada' adzal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika waqarun wa sakinah wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, puasakan telingamu, puasakan matamu, puasakan lisanmu. Semakin banyak diam semakin bagus para ikhwan.
Man samata naja. Siapa yang diam dia yang selamat. Ya. Puasakan lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Di antaranya berkata-kata keji, kotor, porno, perkataan yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Perkaitan yang berkaitan dengan hubungan badan saat Ramadan. Saat Ramadan ngobrolinnya kemaluan. Saat Ramadan ngobrolinnya hubungan suami istri di atas ranjang. Ini nggak puasa ini. Ini dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi innamas siyamu minal lagwi war rafath. Puasa itu menahan dari perbuatan lagu, rafath. Rafath itu adalah al-kalamul fahish. Yaitu perkataan keji, kotor, porno, menceritakan perempuan, menceritakan ada loh janda fulan. Ya, nggak ada lah janda fulan. Janda fulanah ada. Yang ceritakan, bahkan saya kadang-kadang terlalu berlebihan di grup-grup WhatsApp saat bulan Ramadan bicarakan poligami, masuk ke dalam itu. Ya. Jauhi saat Ramadan. Puasanya benar-benar puasa. Dan Rasulullah SAW bersabda, hati-hati lagi kemudian tengkar saat puasa. Ya. Karena kenapa? Karena kita puasa itu kan lapar dan haus, tambah panas. Jadi itu sudah. Lu senggol, gua bayar. Nah, gitu. Jadi itu sudah. Ya, jadi banget tuh. Dan ini bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di mana-mana. Hatta di depan Ka'bah, saya pernah kejadian itu. Jadi suatu ketika misalkan saya di pintu itu Ka'bah dekat lah ya. Kemudian ada orang di situ anak muda tidur. Datang laki-laki bangunin. Orang Arab. Kum ya walad, kum. Orang Arab kan begitu. Biasa itu padahal biasa saja, kita nganggapnya biasa. Ya, mungkin orang Indonesia marah nih orang Arab biasa aja. Kum. Ya enggak kum. Walad, kum. Artinya ayo bangun cepat. Orang kita biasa aja seperti itu. Nah, di sampingnya mungkin melihat anak ini ditendang, anak ini diapain gitu. Maka dia marah. Ya akhi hada insan, laisa hewan. Kata dia, ini manusia bukan hewan, kenapa kamu begitukan? Yang nendang bela diri, ini anak saya. Lalu bangunlah dua-duanya, ngapain lo? Tengkar nih. Nah gitu. Padahal depan Ka'bah. Sebelum berbuka. Dan benar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab. Jika salah seorang di antara kalian puasa, jangan sakhab. Sakhab itu apa? As-siyah ma'al khisab. Tengkar sambil teriak-teriak. Dan itu kayaknya sebuah kelaziman. Kalau orang marah pasti tengkar. Itu sebuah kelaziman. Apaan lu? Sampai matanya memblok, dadanya nyimpang, kemudian ngangkat suara habis-habisan. Nah, itu puasanya bahaya itu. Puasa yang benar-benar puasa. Puasa itu kata Jabir bin Abdullah tadi, hendaknya engkau saat berpuasa penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan. Yang biasanya ngelawak saat selain puasa, kalau nggak ada dia nggak asik, maka jangan sampai puasanya tertawa terbahak-bahak. Dia tidak haram, tetapi engkau sedang puasa. Jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Beda. Harus berbeda. Ya. Puasa, ini sedang puasa nih. Puasanya yang benar-benar puasa. Puasa yang yang takwa, bahasa saya begitu. Puasa yang bertakwa. Kemudian juga hadis akan berbunyi, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampun dosa yang telah lalu. Arti puasa karena iman, para ulama menjelaskan di antaranya Imam Nawawi, al-i'tiqad bi fardhiyati shaumih. Saat puasa, yakinilah, ini saya menahan makan, minum, bersetubuh
karena mentaati kewajiban Engkau ya Allah. Bukan hanya karena rutinitas. Itu harus diletakkan dalam kalbu itu. Saya ini sahur untuk puasa, nahan makan, nahan minum, nahan bersetubuh, dan seluruh yang batal puasa, karena mentaati kewajiban Engkau ya Allah. Karena iman ini. Bukan karena hanya sekedar rutinitas. Ya sudahlah saya ikut, orang pada puasa ikut. Enggak, letakkan ini. Saya tunduk dengan perintah-Mu ya Allah. Saya sami'na wa ta'na ya Allah. Saya dengar dan patuh atas perintah ini ya Allah. Nah, itu puasa karena iman. Hadisnya berbunyi bagaimana tadi? Barang siapa yang puasa karena iman dan ihtisab. Ihtisab artinya adalah berharap pahala dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita buka penjelasan para ulama, ihtisab artinya azimah. Berpuasalah dengan penuh tekad. Apa maksudnya puasa penuh tekad? An yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawab. Fala yastatilu li siyami wa la yastathqilu li ayyami wa li siyami. Yang artinya dia berpuasa penuh tekad untuk dapat pahala dengan puasanya. Maka saat puasa dia tidak merasa lama puasanya. Tidak merasa berat puasanya. Maka nanti kalau ingin puasa ihtisab, jangan katakan, waduh baru jam 10 lagi. Haus banget. Nah ini gak ihtisab nih. Aduh haus banget ya Allah. Nah ini gak ada. Gak ihtisab itu puasa. Semakin dia haus, semakin lapar, semakin semangat. Ya, hauskan ya Allah. Laparkan ya Allah sekalian. Semakin semangat dia. Itulah puasa ihtisab. Ya, enggak ngeluh puasanya. Kenapa sih ada syariat puasa ya Allah, haus banget lagi. Ada yang begitu tuh. Apalagi yang pekerja, mohon maaf, pekerja-pekerja berat, kuli bangunan, kuli pasar, kuli panggul dan seterusnya. Enggak boleh. Bukan ihtisab, namanya puasa yang mengeluh, merasa panjang waktunya, merasa berat puasanya. Orang puasa itu semakin semangat beramal, semakin ingin dapat pahala puasa, semakin haus, semakin semangat. Ya. Makanya Rasulullah SAW berjihad perang Badar Al-Kubra itu di bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ingat, berpuasalah karena iman, karena berharap pahala, berpuasalah dengan takwa. Itu amalan inti dalam bulan Ramadan. Untuk dapat berkah tadi. Ya. Karena kita ini para ikhwan, kalau nggak dapat berkah bukan nggak apa-apa, nggak. Tapi tidak diampuni, itu masalahnya. Dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka, itu masalahnya. Kalau tidak mengapa sih masih mending. Paham nggak maksud saya? Cara berpikir saya paham nggak? Artinya gini, kita ini harus mengerjakan amalan-amalan yang untuk dapat berkah tadi. Kalau tidak, maka diancam dengan siksa, dijauhkan dari rahmat, dimasukkan ke dalam neraka. Begitu hadis Rasul. Rasul SAW bersabda, jadi suatu ketika beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Yang artinya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Kemudian para sahabat bertanya, ma kunta tasna'u hadha? Wahai Rasulullah, engkau belum pernah begini. Kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Yang artinya apa amin itu? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Rupanya beliau mengamini doanya Jibril. Beliau berkata, atani Jibril. Tadi Jibril mendatangi dan berdoa. Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu fadakhala nar fa'abadahu Allah. Kata Jibril, ya Allah, semoga orang yang masuk bulan Ramadan lalu berlalu bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, qul amin, ucapkan amin. Maka fakultu amin, aku pun mengucapkan amin. Yang berdoa Jibril, yang mengamini Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bahayanya tuh. Kalau seandainya kita, Ustaz saya nggak mau deh dapat berkah Ramadan. Nggak apa-apa juga kan Ustaz? Enggak.
apa-apa. Iya. Kalau nggak diampuni berarti masuk neraka, itu loh masalahnya. Kenapa Pak? Karena kita dikasih umur, ada kesempatan. Seperti orang nih, emas 100 kilo. Dia noleh sana, noleh sini. Ya ini orang nggak tahu diri. Persis tuh. Ada kesempatan emas di bulan Ramadan, dia lalaikan. Akhirnya disiksa. Itu masalahnya. Yang tidak menggunakan Ramadan sebaik-baiknya, tidak diampuni dosanya. Bukan hanya tidak mengapa, tidak diampuni dosanya. Paham ya para ikhwah? Dan kalau ada orang berkata, ya sudahlah, saya santai aja puasanya. Ya, orang anak muda sekarang have fun aja lah. Ya, yang penting rame aja puasa. Enggak, harus semangat ibadah puasa. Nah, jadi hati-hati itu. Jadi tidak ada pilihan kecuali harus entah semangat beramal atau tidak semangat. Kalau semangat dapat berkah, kalau tidak semangat tidak diampuni. Enggak ada pilihan, enggak semangat enggak apa-apa juga kan? Enggak ada. Harus ada pilihan semangat atau tidak semangat. Maka puasalah karena iman, karena berharap pahala, karena takwa puasanya. Semakin Ramadan semakin takwa. Terutama Pak di zaman sekarang. Terutama kalau seandainya maksiat sudah jadi habit. Sudah jadi kebiasaan. Sudah kecanduan dengan maksiat. Ada orang bertanya, Ustaz, itu kan setannya diikat dengan rantai. Dan pemimpin jin diikat. Tapi kenapa masih banyak maksiat? Maka jawabannya adalah karena dia punya hawa nafsu dalam dirinya. Hawa nafsu nggak perlu setan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Itu satu. Yang kedua, karena dia sudah kecanduan. Jadi artinya gini, dia maksiat itu bukan karena meremehkan Allah lagi, enggak ada. Dia karena sudah kecanduan, sudah terbiasa maksiat. Setiap kali masuk kamar, tutup pintu, pegang HP, lihat hal yang haram. Itu sudah kebiasaan dia. Dia rasakan itu, tidak rasakan sudah kebiasaan. Setiap kali sendirian keluar. Setiap kali sendirian keluar. Tanpa setan pun dia jadi setan. Paham nggak maksud saya Pak? Nah ini hati-hati puasanya. Jangan sampai sembarangan. Ya. Ini nasihat untuk Bapak Ibu. Sebenarnya yang paling harus nasihati saya. Ketika saya berbicara ini saya menasihati diri sendiri. Hati-hati nanti Din, kamu puasa. Jangan sampai sembarangan puasanya. Ya, sebagaimana Bapak Ibu punya kesempatan untuk bermaksiat, maka saya juga punya kesempatan untuk bermaksiat. Jadi tempaan yang keras bagi seorang pendakwah, dia mengamalkan atau tidak. Amalan yang ketiga, agar dapat berkah Ramadan, yaitu baca Quran. Perbanyak baca Quran dalam bulan Ramadan. Dan ini tanda cinta kita kepada Allah. Dan usahakan bacanya di mushaf. Nggak perlu dengan hafalan. Baca di mushaf. Iya Ustaz, nggak punya hafalan juga Ustaz. Saya pernah ke sebuah negeri Eropa, diundang oleh kawan-kawan. Habis itu saya bilang, saya nanti tinggal di mana? Ustaz mau di hotel apa di masjid? Di masjid ada kamar. Oh di masjid saja, alhamdulillah. Jadi samping masjid ada kamar, saya tinggal di situ. Setiap kali ada kajian baru saya keluar. Setiap kali dibawa keluar, Ustaz, ayo Ustaz, kita jalan-jalan. Enggak, saya di masjid aja. Pas hari terakhir mereka punya kunci, Ustaz, ini buat keluarga, carilah oleh-oleh buat keluarga. Oke lah. Tapi Ustaz, nanti kalau di pasar, kebetulan itu summer, musim panas. Kalau di pasar nanti Ustaz nunduk aja supaya nggak melihat yang haram-haram. Lah antum, dia bilang gini, supaya nanti Ustaz hafalannya nggak hilang. Saya bilang, lah antum, ya kami kan nggak punya hafalan. Ustaz. Dan memang susah para ikhwah. Lihat depan salah, belakang salah, kanan salah, kiri salah, atas apalagi.
Dan setiap kali ini intermezzo saja, sedikit menyimpang. Setiap kali saya ke negeri-negeri yang non muslim, pasti pertanyaannya yang paling banyak dari orang yang sudah punya permit resident di situ, pasti pertanyaan, apa hukum tinggal di negeri orang yang non muslim? Mereka sudah tahu itu. Ya. Susah beribadah. Pokoknya surga dunia itu selain Mekah dan Madinah, Indonesia. Itu full enak. Jadi orang yang kabur aja dulu ya. Ya, saya menentang keras itu. Indonesia paling enak. Paling indah di dunia itu Indonesia. Mau apa? Mau ke masjid tinggal jalan kaki. Ya, ada gorengan. Ada mie instan. Subhanallah. Saya pernah juga diundang di negara lain ini. Saya landing zuhur, waktu itu habis asar. Ini saya bilang sebentar lagi waktu maghrib. Saya belum sholat asar, belum sholat asar, belum sholat zuhur dan asar. Di mana sholat? Oke, kita jalan. Jalan lama. Ternyata saya kira ke masjid. Ternyata kemana? Ke park gitu, ke kebun-kebun gitu. Sholat di situ. Apa yang nanti sholat di situ? Itu waktu musim salju. Mana ada kerannya? Kita beli dulu airnya, kan? Kerannya air freezer tuh, air kulkas dingin. Wudu pakai itu, salju. Kemudian samping kanannya perempuan, samping kirinya anjing. Ya, subhanallah. Indah Indonesia itu surga dunia. Antum harus mencintai Indonesia. Ya, setelah Mekah dan Madinah. Itu surga dunia itu. Nah. Taib, kembali kita ke masalah puasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti baca Quran. Baca Quran tanda cinta Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Man ahabba an ya'rifa annahu yuhibbullah wa rasulah falya'rid nafsahu 'alal Qur'an. Siapa yang ingin mengetahui dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka coba hadapkan dirinya dengan Quran. Fa in ahabbahu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kalau dia mencintai Quran, dia mencintai Allah dan Rasul. Dan biasanya yang mencintai sering melihatnya, sering menyebutnya, sering membacanya. Nah itu. Ya. Terutama dalam bulan Ramadan saya harapkan baca dari mushaf. Banyak-banyak baca dari mushaf. Ya, dan saya harapkan tinggalkan HP yang tidak bermanfaat. Media sosial yang antum cuma kegiatan di media sosial cuma antum introspeksi duduk Jumat duduk habis asar sendirian, nggak ada yang lihat, duduk. Saya ngapain sih dengan HP sama ini? Cuma scroll aja, nggak ada manfaat untuk dunia saya. Beda kalau seandainya media sosialnya untuk dagang gitu, itu kan usaha. Ini cuma scroll aja, hapus aja mendingan, hapus. Ya, antum akan tenang hidup. Enggak penuh dengan keresahan. Karena media sosial membuat orang resah, gelisah. Umur 45. Ngelihat anak 19 tahun, punya duit ratusan juta. Lah gua kapan ya? Kok bisa dia 19 tahun ratusan juta? Saya 45 tahun, gajian cuma salam tempel doang. Resah, gelisah. Di media sosial nonton orang bulan liburan, orang healing ke sana, liburan ke sana, bikin story begini. Saya kok cuma di sini, di Rawamangun, kemana-mana. Resah, gelisah. Ya, apalagi di bulan Ramadan, sayang waktumu. Salah satu fikih beribadah dalam bulan Ramadan adalah pintar ngatur waktu. Pintar ngatur waktu. Fikih beribadah dalam Ramadan. Terutama baca Quran. Hatamkan Quran para ikhwan. Harus, ya terutama yang lancar ya, hatamkan Quran. Jangan malas, hatamkan Quran.
Kalau bisa sekali alhamdulillah, 2 kali lebih alhamdulillah, 3 kali alhamdulillah. Kalau sekali berarti 1 juz sehari. 1 juz sehari. Kalau 2 kali berarti 1 juz sehari 2 juz. Kalau 3 kali berarti sehari 3 juz. Bisa itu. Asalkan lancar baca Qur'annya. Dan lancar yang saya maksud contohnya, biar kita ini tahu diri. Contohnya, itu seperti Imam Syekh Abdurrahman Sudais di Mekah. Nah itu lancar. Kalau yang belum seperti itu, jangan ngaku lancar. Karena kadang-kadang kita ini terlalu pede. Lancar sudah Ustaz. Bacanya masih Tanazzalul Malaikat. Ini Dajjal datang nggak selesai. Harus baca lancar. Ngapain hidup di dunia selama 40-50 tahun nggak lancar-lancar baca Quran? Harus lancar para ikhwan. Dan saya pesan, orang tua yang belum lancar jangan wariskan ketidaklancaranmu baca Quran kepada anakmu. Jangan itu jadi turun-temurun warisan. Bapakmu juga begitu. Jangan. Anaknya harus lebih lancar. Ya, baca Quran, semangat baca Quran. Kenapa para ikhwah? Karena Ramadan syahrul tilawatil Quran. Jangankan kita, Rasulullah SAW tadarusan dengan, kan ada bahasa, maka di Indonesia terkenal dengan tadarusan. Itu diambil dari mana? Dari hadis Rasul yang berbunyi yudarisuhul Quran. Saya bacakan hadisnya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Adalah Rasul SAW manusia paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi ketika di dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika ditemui oleh Jibril, yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ditemui oleh Jibril setiap malam bulan Ramadan. Yudarisuhul Quran. Yudaris. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan. Itu salah satu tafsirannya adalah mereka berdua ini, merinding saya. Mereka berdua ini setiap bulan Ramadan menyelesaikan mempelajari Al-Quran, satu Quran penuh dipelajari. Nah kita orang ajam tidak paham bahasa Arab, minimal bacanya. Makanya para imam, para sahabat, mereka ada yang per 3 hari hatam. Imam Syafi'i 60 kali hatam. Bulan Ramadan berarti satu hari baca 60 juz. Kok bisa itu Ustaz? Bisa. Bagi yang lancar tadi. Ya, bagi yang lancar tadi. Maka lancarkan baca Quran. Ustaz, kalau begini caranya saya harus lancar. Oke, ini momen. Saya ngasih ceramah hari Jumat tanggal 26 Sya'ban, ini momen. Tahun depan harus tekad saya akan lancar tahun depan. Kalau sekarang belum lancar. Bagi yang di pesantren, bagi para penghafal Quran biasanya kami menghafal Quran 1 juz setengah jam. Saya dulu suka meruqyah, ini mudah-mudahan cerita aja. Saya dulu suka meruqyah, tapi sekarang enggak lagi ya. Karena kalau hidup ngeruqyah saja, saya enggak sampai ke Masjid Salman kajian, hatamkan kitab beberapa kali. Nah, sibuk ngeruqyah doang. Saya biasa ngeruqyah itu biasanya baca surat paling favorit Al-Baqarah. Karena itu surat paling manjur untuk menghadapi jin dan syaitan. Dan itu 2 juz 4 lembar. Berarti kalau 1 juznya setengah jam, saya cuma baca 1 jam 1/4. Selesai. Artinya orang yang biasa baca Quran, 1 juz memang setengah jam, itu kebiasaan. Maka lancarkan para ikhwan. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau seperti yang saya bilang tadi. Orang ingin hatam per 5 hari. Per 5 hari. Maka dia baca habis subuh 1 juz. Habis zuhur 1 juz. Kan setengah jam. Masih bisa kerja itu. Masih bisa ngantor. Masih bisa dagang.
Habis asar 1 juz. Habis maghrib nggak bisa. Karena banyak juz-juz yang lain. Habis tarawih 2 juz. Sudah dapat 5 juz per hari. Berarti kalau 30 juz berapa? 6 hari hatam. Syaratnya apa tadi? Halnya lancar. Ya, 6 hari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran. Tapi Ustaz, saya enggak lancar tapi saya ingin baca. Dapat pahala enggak? Dapat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barah. Walladhi yatata'tau fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Yang lancar baca Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang baik-baik dan mulia. Dan yang terbata-bata baca Qur'annya, lisannya berat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala baca Qur'an dan pahala usaha. Tetap bagus. Nah, nanti ada pertanyaan, Ustadz gini Ustadz. Kalau ada orang yang hatam Quran banyak, tapi enggak tahu artinya, tidak tahu tafsirannya. Mana yang lebih baik antara ini dengan orang yang baca cuma sedikit dari Quran, tapi dia baca tafsirannya, dia baca artinya? Maka jawabannya adalah, di dalam bulan Ramadan perbanyak bacaan Al-Quran. Mau tahu atau tidak tahu? Adapun pertanyaan tadi, mana yang lebih baik ini? Biasanya hatam enggak, tahu tafsir enggak. Malas. Itu hanya kedok saja. Yang belum punya mushaf, beli mushaf. Persiapan Ramadan. Ustaz, saya baca dari HP, enggak bisa. Baca dari HP nanti ada notifikasi. Notifikasi grup WhatsApp. Ya, apa notifikasinya? Hey, bukber yuk, reuni TK. Subhanallah. Ini salah satu yang kita naik ke puasa tadi, kaitan dengan puasa tadi. Bukber ini, hati-hati para ikhwah. Antum cari tanya Ustaz, saya tidak mau jawab. Antum cari tanya Ustaz, Ustaz, waktu maghrib itu berapa lama? Apakah sampai Isya ataukah tidak? Karena ini bermasalah yang bukber-bukber ini. Ya, sudah bukanya terlambat karena menunggu hidangan. Yang kedua, lalai sholat maghrib. Itu sangat berbahaya. Puasamu cuma dapat lapar dan haus kalau lalai sholat maghrib. Hati-hati itu. Bukber ini. Ya, sedikit-sedikit bukber. Apalagi istri ada yang ada pertanyaan sampai ke saya, seorang istri gitu. Ustadz, apa hukumnya melarang suami untuk bukber? Hampir setiap hari bukber, Ustadz. Bukber di kantor, bukber di kawan main fedel, bukber di macam-macam. Sebenarnya di sana itu cuma ada ikhtilat, Ustadz. Saya tahu, saya pernah mergoki sekali, Ustadz. Campur laki-laki perempuan. Nah, itu yang dicari. Ini puasanya habis nanti pahalanya. Bukan haram bukber, tidak haram, enggak. Jangan sampai salah mengharamkan. Tetapi hati-hati. Puasa itu penuh dengan ketakwaan. Ya. Baca Quran, para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, bersedekah, membukakan puasa bagi orang yang berpuasa. Amalan yang kelima, berumrah dalam bulan Ramadan senilai dengan berhaji. Yang punya duit, maka berumrahlah. Jangan bakhil terhadap dirimu sendiri. Senilai dengan berhaji bersama Rasulullah. Amalan yang keenam, perbanyak zikir yang sudah saya sebutkan tadi. Saat puasa. Amalan yang ketujuh, i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amalan yang kedelapan, perbanyak doa. Perbanyak doa. Nah, itulah kira-kira amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan sehingga seseorang mendapatkan keberkahan. Dan ingat, puncak keberkahan di mana? 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Ini bapak ibu suami istri bikin kesepakatan. Ya sudah ya, tahun ini ya tidak ada baju lebaran. Adanya baju bulan Sya'ban, beli sekarang. 10 hari terakhir nggak ada keluar rumah, ke pasar, nggak ada keluar masjid, keluar ke mall, ya, buang-buang waktu 10 hari terakhir. Bukan haram loh ya, nggak haram. Kalau ada ke sana ya itu urusan dia. Tapi kita ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, waktu 10 menit lagi. Kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya cuma mau tanya sedikit lagi kan masuk bulan Ramadan. Saya pikir seluruh umat manusia, khususnya orang Islam, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, Pak Ustadz. Itu kan kategorinya tadi dijelasin Pak Ustadz 10 hari. Kira-kira waktunya itu Pak, apakah sepertiga malam atau habis sholat tahajud atau habis sholat tarawih, kita kan nggak tahu. Kalau bicara kata timingnya tahu Pak Ustadz, jadi kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saya ingin jelasin dari awal ya Pak. Pertama, Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat. Itu adalah ijma' para ulama. Jadi jangan percaya dengan ada orang yang mengatakan ngapain sibuk-sibuk Lailatul Qadar, adanya cuma di zaman Rasulullah. Itu menyimpang dari Al-Quran dan ijma' para ulama. Apalagi yang ngatain itu di negeri ini hanya sekedar budayawan, bukan ahli agama. Hati-hati. Yang kedua, Lailatul Qadar ada pasti di dalam bulan Ramadan, tidak ada dalam bulan yang lain. Yang ketiga, Lailatul Qadar pasti ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, Lailatul Qadar diharapkan, lihat tidak ada pastinya, diharapkan lebih adanya di malam ganjil. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil ashri fil witri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, nanti khilaf di antara para ulama, menghitungnya dari depan atau dari belakang. Tapi yang paling benar adalah dari depan. Malam 21, malam 22, malam 23, 25, 27, 29. Karena kalau dari belakang gimana maksudnya Ustaz? Karena kalau seandainya malamnya Ramadan itu cuma 29 hari, berarti malam ganjilnya kapan? Malam 20. Malam ganjilnya malam 20. Nah, itu khilaf di antara. Saya tidak mau masuk itu. Tapi masuklah malam 21, 22, 23, 25, 27, 29. Baik. Lanjutannya, Lailatul Qadar lebih diharapkan lagi keberadaannya pada 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Rasul, iltamisu fis sab'il ghawabir. Carilah Lailatul Qadar di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya, diharapkan dengan sangat lagi Lailatul Qadar malam-malam 27. Makanya kalau orang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka akan mendapati keajaiban yang sangat luar biasa. Jangan pernah bisa masuk ke dalam masjid kalau berangkatnya habis asar. Gak bisa masuk, penuh. Kenapa? Karena mereka beranggapan 27 itulah terjadi bulan Ramadan. Nah, itu hadis sahih, riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, saya demi Allah, beliau sampai bersumpah, sangat mengetahui kapan itu terjadinya Lailatul Qadar. Dengan apa engkau mengetahuinya? Dengan alamat yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Inna fi lailatin 27. Dia adalah pada malam 27. Tetapi belum bisa dipastikan. Taib. Kapan waktunya? Waktunya dari malam, Pak. Malam itu tandanya adalah dengan terbenam matahari
sampai terbit fajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Keselamatan malam itu sampai terbit fajar. Jadi kalau bertanya, "Ustaz, timing waktunya kapan sih? Saya ingin ibadahnya di situ doang." Saya tahu tujuan Bapak nanya itu, timing waktunya kapan. Ya, jadi kalau saya nanya jam 3 sampai jam 4, saya mau gitu deh. Selainnya saya tidur. Ternyata enggak. Rasul SAW cuma memberitahu tanda Lailatul Qadar. Tandanya Pak, tanda Lailatul Qadar dalam hadis sahih. Lailah talqah baljah, malam yang cerah terang. Bulannya seperti malam purnama, padahal itu bulan sabit karena akhir bulan. Malamnya seperti bulan purnama. La harah wala baridah, tidak panas, tidak dingin. Ini kalau gerah, bukan tuh berarti. Tidur berarti Ustaz? Jangan pas ente tidur itu berubah cuacanya. Ya, la harah wala baridah, tidak panas, tidak dingin. Hujan Ustaz, berarti enggak nih malam ini? Enggak, jangan. Paham enggak maksud saya? Ya. Kemudian malamnya lagi tidak ada bintang jatuh yang dijatuhkan oleh Allah, karena dia penuh dengan keselamatan. Tanda paginya, sinar mataharinya tidak terik seperti baskom. Jadi kalau ada baskom disinari maka dia tidak terik. Oh, Ustaz, berarti saya tadi malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena saya tidak lihat sinar matahari. Kemana ente? Tidur. Ya, biasanya orang iktikaf di Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan begitu. Karena capek ibadah di sana itu capek, Pak. Ya. Capek banget. Jadi tarawihnya lama, apalagi musim panas. Meskipun di dalam masjid itu dingin, tetapi kalau musim panas ya panas juga, capek, Pak. Kemudian biasanya kalau sudah 10 hari terakhir ada 2 kali sholat, dan itu panjang-panjang semua. Dan itu kalau mau tidur nggak bisa. Karena orang semua semangat ibadah, masa kita tidur? Akhirnya mau nggak mau habis sholat ronde pertama dia baca Quran. Kemudian sholat ronde kedua sampai menjelang subuh. Subuh mau tidur, menjelang subuh mau tidur nggak bisa. Kenapa? Karena mau sahur. Habis subuh sudah tuh mayat-mayat tergelempang. Makanya ada cerita, kalau kita anggap semua malam itu Lailatul Qadar, karena kita tidak pernah melihat matahari terik, nah habis subuh langsung tidur. Jadi itu jawabannya Pak. Tidak ada jam yang khusus. Ada perkataan Abdullah bin Mas'ud, siapa yang sholat maghrib dan isya pasti dapat Lailatul Qadar. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah berarti Ustaz kita nggak usah begadang semalaman suntuk. Jawabannya enggak. Begadanglah. Karena Rasulullah SAW begadang semalaman suntuk. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Rasulullah SAW idza dakhala 'ashr, Rasulullah SAW jika masuk 10 malam terakhir, ahyal laila, menghidupkan malam. Wa ayqadha ahlah, membangunkan istri dan keluarganya. Wa jadda wa shaddal mi'zar, dan mengikat tali sarung dan bersungguh-sungguh ibadah. Para ulama menjelaskan, mengikat tali sarung artinya kiasan untuk menjauhi istri, kiasan untuk berjima. Berarti nggak boleh, boleh, tapi lebih fokus untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti semalaman suntuk Pak. Waktu yang sangat dianjurkan untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Ustaz, berarti malam genap boleh ya? Ini dia masih minta bonus nih. Ya. Artinya genap saya enggak, ganjilnya aja. Taib. Malam 21, 22 enggak, saya 7 malam terakhir aja. Akhirnya ujung-ujungnya cuma malam 27 saja. Maka jawabannya jangan seperti itu. Ya, kenapa? Karena yang pasti tadi cuma 2. Pasti di dalam bulan Ramadan, pasti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi sangat diharapkan di 10 hari terakhir. Sangat diharapkan di 7 hari terakhir. Sangat diharapkan di ganjil. Nah,
Tetapi bukan berarti hanya itu, mungkin saja digenap. Buktinya apa? Suatu saat Abdullah bin Unais bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya diutus oleh kaum saya bertanya kepada engkau, mata Lailatul Qadar? Kapan itu Lailatul Qadar?" Jadi mulai dahulu memang para sahabat tuh nyari, Pak. Boleh itu nyari, boleh itu kalau lagi iktikaf, wah sepertinya malam ini nih semangat kita. Lalu kata Rasulullah SAW, "Kapan? Malam ini malam berapa?" "Malam 21 wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Hiya lailah." Malam ini Lailatul Qadar. Lalu selesai kan? Tugas sudah selesai, diutus orang, lalu dipanggil lagi oleh Rasul. Sini. Atau besok malam. Hadis sahih, bukan cerita saya itu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, selesai. Muadzin sudah mau masuk. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur untuk mendapati bulan Ramadan. Agar kita diselamatkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Agar amal ibadah kita diterima dalam bulan Ramadan, dan tahun ini kita bertepatan beribadah dengan Lailatul Qadar. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Jaga kesehatan, karena di depan kita hari-hari penuh dengan ibadah. Jaga kesehatan, banyak berdoa kepada Allah diberikan waktu yang berkah, sehat badan, semangat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.